Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah desain dan analisis algoritma dengan materi Knapsack Problem Dynamic Programming. Di sini kami terdiri dari teman saya, Fadli Nur Himawan dengan NIM 202410102039 dan Fadil Abdillah Suida dengan NIM 202410102043 dan saya sendiri Fikir Saputra dengan NIM 202410102069. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dynamic programming terlebih dahulu. Dynamic programming itu merupakan suatu strategi perancangan algoritma yang menggunakan rangkaian keputusan sebelumnya untuk mendapatkan solusi optimal yang dilakukan secara simultan atau pada waktu bersamaan. Nah, untuk analoginya sendiri, dynamic programming itu tekniknya itu bekerja secara bottom up atau memulai pemecahan dari submasalah sampai masalah yang diberikan. Sedangkan pada teknik ada satunya memoization itu menggunakan teknik top down. Jadi itu permasalahannya dari permasalahan kompleks baru dipecah menjadi submasalah. Untuk analoginya sendiri itu pada misal perhitungan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Nah, jika menggunakan dynamic programming itu kita jika ingin mendapatkan hasil 12, kita hanya tinggal menambahkan dari hasilnya itu yaitu plus 2. Jadi kita tidak perlu mengulanginya dari awal, cukup melakukan 10 plus 2, karena sebelumnya kita telah melakukan perhitungan tersebut. Oke, untuk basic dynamic programming sendiri, yang pertama itu kita harus mengetahui polanya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui polanya, menyimpan hasil proses value yang telah dieksekusi, yang dimana nantinya itu untuk menemukan proses hasil value-nya itu jika sama, maka hanya perlu mereturn value yang telah dieksekusi sebelumnya. Baik, untuk pengertian Knapsack problem adalah masalah penempatan item atau barang ke dalam suatu wadah yang memiliki kapasitas tertentu. Nah, pada item tersebut memiliki berat dan nilai, sehingga total berat dari item-item yang ditempatkan tidak melebihi kapasitas wadah Knapsack dan nilai yang didapatkan maksimum. Jadi, jika kita ingin memasukkannya itu harus memasukkan item tersebut seutuhnya atau tidak sama sekali. Selanjutnya, nah, baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kode running program, di sini kami membuat sebuah prosedur code di mana algoritma Knapsack yang menggunakan parameter K dengan array B, indeks 0 sampai N, kemudian V, array V 0 hingga N, kemudian dan M. Tujuan dari algoritma Knapsack ini adalah untuk mencari nilai optimal pada Knapsack problem. Mana untuk inputnya adalah K yang merupakan kapasitas, kemudian array B yang merupakan berat, array V yang merupakan nilai, dan N merupakan banyak dari barang tersebut. Untuk outputnya adalah nilai optimal. Di sini langsung untuk DP kami definisikan sebagai sebuah list yang bernilai 0. Untuk 0 ini diperulangkan sebanyak K plus 1. Jadi misalkan K-nya nanti 5, maka seperti itu. Dan selanjutnya kami melakukan perulangan di mana for I in range N plus 1. Jadi di sini kami melakukan perulangan untuk sebanyak barang yang ada, kemudian dilakukan lagi perulangan for J in range from K yang didefinisikan sebagai 0 hingga K min 1. Jadi di sini kami melakukan perulangan yang dimulai dari K indeks ke 0 hingga K indeks min 1. Jadi perulangan sebanyak nilai K atau nilai kapasitasnya. Kemudian kami melakukan percabangan jika if I sama dengan 0 kemudian atau J sama dengan 0, maka dilakukan DP indeks K bernilai 0. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka di sini ada percobaan selanjutnya. Jika B indeks I min 1 lebih kecil dari J, maka akan dilanjutkan DP didefinisikan sebagai nilai maksimum antara DPJ dengan DP J min B indeks
I-1 ditambah value indeks I-1. Dicari nilai maksimalnya, yang paling maksimal kemudian dimasukkan ke dalam nilai DP. Selanjutnya kita mereturn nilai DP dengan indeks K. Itu. Selanjutnya, nah di sini untuk kode programnya kami menggunakan bahasa Python. Di sini kami membuat fungsi konter V, V, dan N. Mana dalam fungsi tersebut kami membuat sebuah variabel DP yang merupakan sebuah list yang berisi nilai 0 sebanyak perulangan K plus 1. Jadi sebanyak kapasitasnya ditambah 1. Kemudian kami tampilkan DP. Selanjutnya melakukan perulangan untuk I di dalam range 1, indeks 1 hingga N plus 1. Jadi perulangan ini sebanyak banyaknya barang. Kemudian melakukan perulangan for J in range K0-1. Jadi perulangan ini melakukan sebanyak nilai kapasitasnya. Itu. Lalu if I sama dengan 0 atau J sama dengan 0, maka kembalikan nilai 0. Atau DP nanti dimasukkan ke dalam nilai 0. Selanjutnya untuk elif B indeks J, maka kami melanjutkan DP dengan indeks J sama dengan nilai maksimal dari DP antara DP indeks J dengan DP J min BI indeks 1 ditambah V indeks I min 1. Cari nilai maksimalnya kemudian dimasukkan ke dalam variabel DP indeks J. Kemudian kita kembalikan nilai DP indeks K. Di sini kami menggunakan input V merupakan list dari 100, 200, 300 yang bermana V ini merupakan nilai dari barang. Kemudian B indeks 1 ini B ini berisi 1, 2, 3. Kita merupakan kapasitas maksimal. Kemudian N adalah banyaknya barang atau len V, banyaknya nilai barang itu. Selanjutnya kita tampilkan untuk nilai optimalnya dengan memanggil fungsi knapsack ini menggunakan parameter K, B, V, dan N. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk running programnya. Nah, sini fungsi tadi sudah saya masukkan ke dalam Google Colabs. Jadi di sini untuk yang pertama kita melakukan perulangan. Kita membuat sebuah variabel di DP yang melakukan perulangan 0 yang berisi 0 dan melakukan perulangan dari hingga K plus 1. Jadi di sini K-nya 4, maka 0-nya berjumlah 5 karena K plus 1. Kemudian melakukan perulangan I sebanyak nilainya N. Di sini kita run untuk yang langkah pertama. Di sini I bernilai 1, kemudian B indeks I-1 ini bernilai 1. Dan J-nya bernilai 4. Kemudian D indeks J ini bernilai 0. Jadi di kas jadi untuk agak ke atas 4. Nah, di sini jika BI-1 lebih kecil dari J, jadi di sini bisa kita lihat untuk angka pertama BI indeks 1 ini bernilai 1, kemudian J-nya bernilai 4, otomatis J ini lebih besar dari B indeks I-1. Maka kita lanjutkan untuk DPJ, kita ubah menjadi nilainya maksimal, nilai maksimal antara DP indeks J sama dengan DP indeks J min B I-1 ditambah PI indeks I-1. Di sini DPJ bernilai 0, kemudian DPJ IB min I-1 ini bernilai 0 juga, dan untuk VI indeks 1 bernilai 100. Di sini V indeks 1 bisa kita lihat pada variabel V. Di sini V indeks 1 I-1 I-nya bernilai 1 dikurangi 1, maka V-nya berubah menjadi V indeks ke 0. Di sini V indeks ke 0 adalah 100. Kemudian kita cek data 0, DPJ bernilai 0,
dan DP ini kan 0 tambah 100. Jadi 0 ini lebih kecil dari 100, maka nilai maksimalnya adalah 100. Sehingga DP indeks J ini diubah menjadi 100, sehingga dimasukkan ke dalam J yang indeks keempat ini. Bisa kita lihat 0,00,100. Begitu juga seterusnya hingga didapatkan untuk nilai maksimalnya bernilai 400. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tabelnya. Hasil dari tabel optimal di sini adalah nilainya 400, seperti yang pada program sebelumnya. Selanjutnya. Baik, untuk poin selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apakah algoritma Knapsack tersebut tergolong dalam Dynamic Programming atau DP. Jadi dalam algoritma Knapsack yang telah dibuat menggunakan bahasa Python tadi, itu merupakan termasuk strategi dynamic programming karena dalam penyelesaian permasalahan dipecah menjadi subproblemnya. Lalu untuk mendapatkan solusi optimal menggunakan rangkaian keputusan yang dilakukan sebelumnya sehingga algoritma ini bisa digolongkan sebagai strategi dynamic programming. Kalau kita lihat berdasar hasil akhirnya atau output yang dihasilkan, kita dapat mengetahui bahwa proses dynamic programming ini dijalankan dari mulai permasalahan yang paling terkecil. Jika yang berjalan pada program kami kali ini adalah dengan kapasitas sebesar 4, maka program akan menjalankan mulai dari kapasitas yang pertama. Jadi berulang terus hingga mencapai kapasitas terbesar. Jadi dapat diketahui di sini dimulai dari 100 hingga sampai ke 400. Maka bisa digolongkan algoritma Knapsack yang kami buat ini tergolong sebagai strategi dynamic programming. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin selanjutnya adalah analisa waktu algoritma, hitung efisiensi waktunya, munculkan kelas efisiensi algoritma. Jadi untuk menghitung sebuah analisa waktu, kita memerlukan untuk mengetahui nilai TN-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui nilai TN tersebut, perlu mengidentifikasi variabel yang merupakan nilai input yang mempengaruhi banyaknya iterasi yang berulang. Mengetahui bahwa algoritma yang kami buat di sini merupakan algoritma non-rekursif. Berdasarkan algoritma Knapsack, function Knapsack, terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi jumlah eksekusi algoritma, yaitu variabel K dan N, yang mana variabel K merupakan kapasitas dan variabel N merupakan banyak barang atau item. Di mana semakin besar nilai K dan N, maka semakin lama atau semakin banyak algoritma berjalan untuk menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, dapat diputuskan bahwa untuk mengetahui kompleksitas waktunya ialah dengan TN K kali N. Nah, kemudian dari TN yang kita dapat, O di mana K kali N. Big O adalah N di mana N adalah K kali N. Kompleksitas waktu Big O K kali N. Nah, untuk matriks ukuran inputnya yaitu variabel K dan N yang mana keduanya merupakan array satu dimensi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 15 kelas desain dan analisis algoritma kelas B mengenai penyelesaian permasalahan Knapsack menggunakan dynamic programming. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.